Itu jadikan barang bukti itu, tapi saya cari ininya, ini harganya berapa? 600.000 teman-teman. Kalau kacamatamu itu dikembalikan gimana? Mana bisa Pak, oh, dia orang orang nggak punya kan gitu kan? Memang ini tak kasih tahu nih. Nah, suaminya tukang apa namanya itu? Tukang bangunan kan? Sepedanya satu. Saya pernah cerita sama kawan-kawan ini. Kalau ngantar sekolah itu anaknya diantar dulu pakai sepeda, sepeda ontel tuh. Baru baru habis ngantar anaknya, baru dia kerja kerja tukang batu. Sorenya bapaknya itu jenguk istrinya di kantor. Saya ketemu sama saya. Bagaimana caranya? Ini sudah surat penahanannya sudah ada. Kalau kita keluarkan pasti ada orang-orang berpikir jangan-jangan, 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 begitu kan? Saya punya cara nih. Saya belum kapolsek ya, saya macan satu ya. Pak, kamu punya surat miskin nggak? Punya Pak. Nah, terus habis surat miskin minta permohonan, bikinkan permohonan, tak bikinkan, dia tanda tangan. Saya menghadap nih sama Pak Kapolsek. Kapolseknya mudah-mudahan masih hidup nih. Dan teman-teman di sini yang pernah tugas dengan saya di Bonto Allah, mudah-mudahan ada yang nonton. Belikan kacamata, oke? Suruh bikin pernyataan damai, kacamatanya diserahkan, suruh damai. Nah, namanya orang ditahan, pastilah kalau dikeluarkan, pastilah ada isu-isu tuh. Orang baru kan, isu-isu katanya pakai uang, pakai uang, pakai uang gitu kan. Ini nol ya. Saya dengan menggunakan cara tadi orang miskin, kemudian sudah damai, sudah ada pernyataannya, saya menghadap sama beliau. Tuh, waktu itu saya masih bawahan tuh. Macan, izin Mister J. Macan satu kanit, Mister J. Namanya macan satu, di atasnya macan satu apa? Kapolsek langsung gitu. Berarti wakil. Gimana, Mister J? Nih, kalau Intel tuh Krishna satu, kalau Hmm. Kapolsek tuh Bonto Allah satu. Hmm. Kalau macan satu itu bukan macan kumbang, kanit reskrim. Kanit, kanit ya, kanit ya. Tapi kan nggak punya wewenang untuk mengeluarkan. Ya, pimpinan juga ya, Mister J. Kapolsek kan. Nah, Ya. cara saya itu sudah begitu. Oh ya, iya Pak, dibuktikan dengan bukti miskinnya. Oh ya udah, karena Kapolsek itu tidak bisa mengeluarkan. Yang bisa mengeluarkan adalah Kapolresta. Nah, minta tanda tanganlah dia. Akhirnya saya bawa ke Kapolresta, pangkatnya Kombes. Kemudian di ACC, ya Allah, aku itu aku nggak, bukan saudaraku, tapi aku bahagia gitu loh. Akhirnya itulah yang saya gunakan. Bu, kamu Puas, bebas. puas, Ini puas rasa bisa membantu Mister J ya. Itunya intinya Mister J. ya itulah yang saya lakukan. Masih banyak cerita lain, tapi ini yang begini. Maksud saya begini. Betul. Teman-teman tuh pada jadi polisi, jadi betul. Hatimu gunakan manusiawi. Nanti kan tidak ada sedikit-sedikit, ada curi apa itu, curi berapa batang di sel, penuh tuh sel namanya, ya, menggunakan hati, ya, gitulah kira-kira. Masih banyak hal teman-teman. Ada orang ditahan saking ini gregel itu suruh pulang itu. Kenapa? Ini kan perempuan nih, perempuan anak di bawah umur, anak jalanan nih, dia melakukan pencurian bersama-sama dengan cowoknya yang sudah dewasa. Kalau cowoknya ditahan, pasti ditahan juga kan. Nah, waktu ditahan kan nggak punya tempat saya, ya, nggak punya tempat untuk penahanan wanita karena di dalam itu kan laki-laki semua. Saya suruh tidur di sebuah ruangan dia. Tahu nggak? Ruangan itu di dalam ini
anaknya, dinding kaca kan ini, di luar tuh ibunya. Bisa itu anaknya tidur di luar, anaknya tidur di dalam ruangan, ibunya itu nemanin di luar dengan dipisahkan dengan kaca. Coba. Aku tanya pagi-pagi, loh kok ada ibu ini? Saya temani tidur anak saya, Pak. Masa Allah, Bu, Bu, aku bilang gitu kan. Ya kan enggak berani tidur di situ katanya. Nah, karena dindingnya itu kan kaca, jadi ibunya tidur di luar, anaknya tidur di dalam. Bagaimana ya cara saya ya? Ini tahanan loh ini. Tahanan kan nggak boleh keluar. Tapi karena kemanusiaan, saya undang tuh orang tuanya itu, dua-duanya itu, bapak sama ibunya. Daripada kau tidur di luar, mau nggak kalau anakmu kau bawa pulang? Tidur di rumah. Tapi kamu harus bisa dipercaya sama saya. Nanti kalau sudah clear di berkasnya, kamu hadirkan lagi. Mau nggak? Mau Pak, katanya gitu. Duh, kasih nih wajib lapor tiap hari apa itu datang. Rajin datang. Akhirnya putusannya itu kan sudah selesai ya. Putusannya itu di pondok pesantren kan. Itu apa namanya itu. Karena anak kan. Jadi dok dititipkan di pondok pesantren. Itulah maksud saya ini teman-teman ya. Ini pengalaman berharga buat saya. Dan mudah-mudahan bisa diteruskan oleh teman-teman semua. Ya, salah satu contoh yang saya bilang ini di belakang saya ini pembunuh nih. Nggak harus dipukulin untuk mengaku. Jadi motong Mr. G. Jadi yang tadi itu belum status tersangka ya, yang Mr. G ceritakan. Baru terlapor. Yang mana? Yang tadi yang barusan, yang dia disuruh pulang anaknya tidur di rumah. Namanya aja tahanan kok. Udah tersangka, udah di BAP itu. Oh. Ini tak kasih tahu kasusnya nih, tak kasih tahu kasusnya nih Pak. Ini yang saya katakan pencurian berat tadi. Di kantor saya kan dekat kampus. Nah, anak mahasiswa itu hujan-hujan kepleset diinjak truk. Oke. Datanglah dua orang jalanan ini, laki-laki yang dewasa, perempuan yang anak-anak. Bukannya menolong, tapi dia nyuri itu tas isinya laptop, handphone. Oke. Kabur nih, mayat ada di situ, bukannya nolong tapi nyuri tasnya tadi. Ada orang mati. CCTV kelihatan. Anggota lalu lintas menangani kecelakaan. Anggota lalu lintas menangani kecelakaan. Lah piye caranya menghubungi orang tuanya, handphonenya gak ono. Kata si sopir yang injak tadi Pak ada dua anak jalanan. Terus karena rintik-rintik hujan pergi, tapi dia bawa tas. Tahu nggak kemana? Ini apa namanya, kan ada jalan penyeberangan di atas tuh, yang di atasnya jalan ini kan ada penyeberangan. Ketemulah di atas itu, ketemu dengan barang buktinya. Memang nyuri, bukan niat untuk menolong orang itu tadi, nyuri. Maka dengan kelakuan seperti itu, tidak ada rasa kemanusiaan kan di dia. Karena orang sudah kecelakaan, keinjak truk, tasnya lagi yang tasnya itu di apa namanya itu, di gantungan motor diambil mana ini. Oke lah, ditahan tuh laki-lakinya, ditahan di tempat laki-laki. Yang perempuan itu kan nggak punya ruangan, anak di bawah umur. Meskipun ditahan kan perlakuannya beda. Tadi ditahan hanya berapa hari, kemudian diperpanjang, pokoknya singkatlah itulah. Mungkin nggak diperpanjang ya, baru berapa hari ditahan tuh ibunya sudah nungguin di situ. Nah kalau Anda bertanya, Bang, itu baru terlapor. Bukan, itu kan karena kita temukan. Artinya dia tersangka, dia ditahan. Gitu. 1 kali 24 jam ya Mr. J kan? Ya, Itunya dia. Kalau maksud sudah saya, lewat, kok masih maksud situ berarti sudah tersangka. sudah, karena kan hari berikutnya kan. Maksud saya begini, betul kita orang punya kewenangan, tapi ada juga kemanusiaannya. Masih banyak yang lain teman-teman. Ceritanya ngeri-ngeri, sedap, sedih, banyak sekali. Mudah-mudahan saja lah Mr. J. Apa yang Mr. J sebutkan ini semuanya kan mudah-mudahan
itu menjadi rujukan juga kepada yang namanya kawan-kawan yang lain, Mr. Ji kan? Ya Itu harapan harapan kita, Mr. Ji. harapan saya begitu. Saya Jadi kembali ke kasus maling ayam tadi kayak mana Mister J itu? Begitu saja. aku nggak tahu itu kalau maling ayam. Tapi gini nih, teman-teman jangan terkecoh. Ada orang yang sekali maling ayam karena kepepet ekonomi, tapi ada orang yang hobinya memang atau spesialis memang maling ayam. Anda mungkin nggak tahu ketika waktu itu ya, saya masih tugas yang namanya di Kabupaten Nrekang, perbatasan Tanah Toraja, maling sapi itu masuk di Avanza teman-teman. Caranya, caranya potong sapinya, kepalanya nggak diambil, apa namanya itu dalam perutnya di Dikeluarin, Mr. Ji ya. mu, eh, apa namanya dagingnya itu masuk di Avanza. Bukan berarti itu baru mencuri, bukan, itu spesialis itu. Nah ada juga yang spesialis kayak ayam nih. Kalau yang baru pertama ayam gara-gara pengen makan daging mungkin ya kita berpikir. Tapi kalau tetangganya kecurian sama akhirnya ya jadi kita berpikir bahwa inilah orangnya kan begitu. Saya tidak tahu itu saya itu kalau kaitannya dengan pencuri ayam kemudian di ini sampai mati saya nggak tahu. Saya belum tonton. Tetapi namanya pencuri itu kita bisa deteksi apakah memang butuh untuk makan atau memang spesialisnya itu yang mudah mudah dijual lah bahasanya itu kalau ayam itu. Iya, yang sadisnya itu, Mr. Ji, Proyek masa kan ya? dipukuli, iya, dipukuli. Ya orang-orang kan jengkel kan. Kelihatan anaknya masih kecil di situ, Mr. Ji. Oh, aku nggak tahu tuh. Itu yang apanya, Mr. Ji? Saya Proyek baca masa kan bukan polisi kan? Bukan. Artinya kan ya kita bisa, maksudnya kan gini, Mr. Ji, kita tidak membenarkan namanya pencurian, Mr. Ji kan. Tapi kan alangkah baiknya, ya, kalaupun dikasih lah tindakan-tindakan ala kadarnya, serahkan ke pihak yang berwajib. Kan begitu, Mr. Ji kan? Itunya banyak. Kalau yang kita bilang cuma contoh lah, ketangkap, cuma mohon maaf kita bilang tertampar-tampar saja udah bawa ke 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 pihak berwajib kan selesai, Mr. Ji kan? ya, tapi yang maling ayam itu punya motor, Mister. Ya, ya mungkin pekerjaannya itu. Mungkin ya, mungkin orang masyarakat sudah kesel dengan yang namanya pencuri itu. Mungkin ya sudah kesel dengan pencuri. Jadi banyak teman-teman. Kalau kita kita ini menemukan pencuri, kita telusuri aja dulu. Mencuri itu karena dia lapar, kan ada tuh yang mencuri gara-gara lapar tuh. Ada mencuri gara-gara ngasih makan neneknya. Ada. Saking bingungnya ini nggak dapat apa-apa, taunya bisanya dapat ya masuk di toko apa namanya itu yang angkringan itu, yang di dalamnya ada Indomie itu, bawa pulang, dimasakkanlah neneknya itu Indomie, diketahuan dia, oh ternyata ngasih makan neneknya. Udahlah, yang begitu-begitu kehidupan. Tapi ada juga yang memang hobinya memang pencuri, kayak itu yang begal-begal tuh anak-anak muda, yang pencuri-pencuri motor yang kelihatan di CCTV anak muda itu, yang pakai jaket Gojek, yang pakai ini, pakai itu tuh. Itu memang malas kerja itu. Curas itu, Mr. Ji. Iya, itu parah itu kalau begitu. Nah, kita ini peduli dengan orang-orang yang betul-betul memang harus dikasihani, makanya selektif. Itu. Ya kita tidak percaya 100% bahwa dia spesialis pencuri itu, tapi kita juga nggak boleh juga nggak percaya kalau dia itu ngeluh. Ya, tinggal dicek aja di rumahnya seperti apa. Itu. Cerita ini waduk sapam waduk gimana Mister D? Ya, yang satu Mister J kan bukan masalah apa. Kita tidak membenarkan, tapi penghakiman sampai menghilangkan nyawa itu yang menjadi masalah, Mister J kan. Kan di situnya banyak kan. Iya kasihan itu.
Ya tapi kalau mau dihukum semua yang royok itu juga masalah juga. Itu dia Kadang-kadang Mister Ji. memang ada Itu dilema di situ. Terkadang kita ini bersyukur ada orang bisa membantulah menangkap pencuri. Tapi kalau mati juga repot juga bikin repot itu. Tapi ya saya APH pun susah juga Mister Ji. Kalau sampai rame begitu ya kan. iya. Nah, itu itu bentuk spontanitas itu nggak bisa di ini. Terkadang kan orang ini nih, ada orang mencuri ketahuan ini satu orang nih yang yang melihat, tapi kan teriak kan, maling, maling, maling. Nah, orang itu yang di tempat lain tuh ada jengkel juga sama maling. Rame-rame ini, bambung, bambung, bos, hajar. Di antara orang yang itu yang muncul adalah emosinya semua, tidak ada yang menjadi tokoh di situ. Sudah, cukup ya misalnya, ya kan? Malah ikut juga ya sudah, susah. Tapi saya sendiri begini ya kawan-kawan ya, kalau ada maling itu ya memang harus dikasih jera supaya nggak begitu lagi selanjutnya. Tapi susah juga kalau dibilang dilarang main hakim sendiri. Lah kapan lagi? Hari-hari kita resah dengan maling, begal, maling, merampok, ya, ya memang sulit ya, sulit. Kadang-kadang kita syukurin gitu kan, kadang-kadang juga ih manusiaan kita, ya kan? Ya nggak? Iya. Jadi Mister apa kelanjutan Mister di yang itu Satpam Waduk. Satpam, waduh, aku belum monitor, tapi kalau informasinya kan setelah diangkat tuh ternyata tangannya terborgol. Nah, kalau tangan terborgol, aku nggak tahu ya borgol belakang atau borgol depan saya nggak tahu. Tapi kalau kata-kata gobrol ya saya balik ya, kata-kata gobrol ini yang punya itu, nah, yang punya itu satu aparat keamanan atau satpam kan punya juga, tinggal dilihat itu merek-merek. Yang jelas kuat dugaan itu memang ya pembunuhan Mister Ji kan. Pembunuhan Pak, kalau sudah begitu pembunuhan. Pembunuhan. Iya. Iya, tetapi bisa saja penganiayaan sampai mati bisa, tapi intinya adalah ada niat untuk pembunuhan. Kenapa? Karena ditemukannya di sungai. Tinggal diselidiki itu ya tadi ya alat pengikatnya itu. Iya, jadi gini, borgol itu zaman dulu dipakai oleh borgol ya, zaman dulu hanya pokoknya ingat ingat gobrol itu pasti ingat polisi. Tetapi dalam modernisasi, polisi tidak menggunakan itu. Oke? Nggak menggunakan itu, dia menggunakan tali yang krek itu. Yang pakai plastik ya Mister Ji ya. Ya. Nah, kalau dia borgol itu, kita lihat borgolnya kita kan nggak tahu ya. Kalau zaman-zaman aku, sekarang aku masih punya nih. Zaman aku tuh ada kode. Ada kode, ada tulisannya USA itu dari asalnya dari Amerika. Saya masih tahun berapa itu saya mau pegang itu. Sampai sekarang itu saya masih jadi milik dinas tapi karena lengket terus di tangan saya jadi kayak milik pribadi dah. Nah, kalau itu ada nomor serinya. Nah, saya tidak tahu nih gobrolnya ini gobrol apa. Apakah yang dibeli di jalan-jalan di toko-toko itu? Itu dia Mister Ji. Apakah nggak ada rupanya yang jual umum Mister Ji? Ada, Ada ya. Iya. ada. Hanya kan kualitasnya beda. Iya. Kualitasnya beda. Mungkin satu kali kalau yang tangannya kuat, mungkin borgolnya yang bengkok. Tapi nggak berseri kan yang dijual Mister di. Enggak. Karena lambangnya aja, ada lambang aja, lambang kadang-kadang lambang Tribrata, kadang-kadang tuh lambang lambang Satpam. Nah, saya nggak tahu nih, saya belum lihat. Makanya aku bilang tadi, zaman sekarang itu dimodernisasi itu supaya itu bisa kalau dimasukkan tas itu bisa banyak. Kalau dulu itu pakai itu tuh Pak bunyi Pak, krak krak krak. Lari itu bunyi tuh ceklek ceklek gitu. Nah supaya nggak terlalu berat, makanya modernisasi
kepolisian tuh alsusnya ya, alat-alat khususnya itu diperingan. Kita Borgol tahu ya, borgol jempol pun ada dulu Mister Ji ya. ada, Ada kan? ada, ada. Itu kalau mau pemeriksaan jempol gini. Itu ya. Oke, kita kembali ya, kita kembali. Dan termasuk di apa yang terjadi di Indramayu itu, saya akan terus mengatakan bahwa janggal. Kenapa saya katakan janggal? Karena aku nggak pernah melakukan seperti itu. Janggal. Oh, jelas-jelas itu 5 orang kok pelaksanaan rekonstruksinya kok di lapangan tenis. Itu ya sana ya janggal ya. Kenapa? Karena banyak bisa kita dapatkan kalau kita pelaksanaannya di rumah, di TKP. Kenapa? Karena ada pasti orang yang nggak pernah ke TKP, kemudian dianggap pernah ke TKP, begitu suruh praktek pasti bingung, ya kan? Praktek pasti bingung karena tidak dilakukan. Maka coba sekarang nih, setelah membunuh kamu tarik tersangka, kamu tarik korban, karena tidak merasa, pasti dia bingung, tarik kemana ini Pak? Kan begitu, ya nggak? Itu Tapi kalau itulah gunanya Kalau rekonstruksi di TKP itu Mister Ji ya. Kalau memang dia pelaku, dia pasti tahu ke sini kemari pasti hafal dia Mister Ji ya. Tapi kalau dia tidak pelaku pasti bingung. iya, Iya Mister Ji ya. Iya, iya. Makasih Mister Ji. jadi Mister Ji, kalau alasannya, misalnya alasannya tidak dilakukan di TKP karena mengganggu ketertiban lalu lintas ya. Kalau di kasus Subang dulu itu ditutup. Jadi dialihkan arah transportasinya. Kalau itu alasannya ya. Apalagi ini rumah TKP kan besar ya. Di samping itu kan luas. Artinya kalau petugas-petugas bisa ngumpul di situ toh. Bisa ditutup pintu gerbangnya, pintu garasinya. Artinya tertutup lah ya. Tapi kalau mau orang menonton dianggap itu mengganggu lalu lintas kan bisa toh polisi, oh ditutup nih jalan ini. Karena di belakang itu kan jalan rel. Rel kereta api namanya, jalan kereta api kan di belakang TKP itu. Itu bisa tembus searah, dia lurus nanti tembus ke apa namanya kali itu kan, jembatan itu. itu nih saya kasih tahu nih ya. Saya juga pelaksana seperti ini. Kita memandang itu tidak dilakukan di TKP sebenarnya itu jika pertimbangannya adalah pertimbangan satu, situasi lapangan kayak saya itu karena banjir. Karena banjir betul tempat saya itu habis selesai kejadian, kemudian kan nggak langsung rekonstruksi kan di sidik dulu, kemudian jadwal rekonstruksi banjir tempat itu, ya nggak bisa lah, padahal kita sudah ngundang jaksa, kemudian kesepakatan dengan jaksa kita lakukan di mana gitu kan. Oke, kita lakukan di kantor aja Pak. Nah, itu baru. Nah, apalagi di TKP-nya kan juga nggak terlalu ribet. Tapi kalau di rumahnya di mana tuh di Indramayu tuh rumahnya ribet karena ada kotak ini, pintu ini kan, jadi banyak kegiatan. Habis ini kemana. Kalau orang kenapa dipraktekkan? Ya supaya bisa memperagakan kejadian-kejadian itu. Kalau dia kebingungan memperagakan, sudah pastilah. Loh, kamu gimana tuh kamu pelakunya kok kamu nggak tahu? Mohon maaf Pak, saya tidak melakukan makanya saya tidak tahu tempat ini Pak, gitu kan? Jika saja, tapi kan tidak dilakukan ya mohon maaf ya. Itu hanya saran aja kepada teman-teman semua. Lakukanlah hal-hal seperti ini kayak rekonstruksi itu di tempat sebenarnya. Kecuali tempat itu banjir atau kena bencana alam bisa dilakukan di tempat lain. Tapi kalau tempatnya ada, kejadiannya ada, TKP-nya udah selesai diolah, silakan dipraktekkan di situ.
supaya tidak ada kesan memanipulasi. Atau memang sengaja dipertontonkan Mr. J dua pelaku itu untuk memancing emosi publik kan? Saya tidak tahu Pak, saya tidak pernah itu sengaja mempertontonkan itu. Ini kan demi konsumsi untuk apa namanya itu, untuk para wartawan kan, karena ada undang-undang terkait dengan undang-undang apa ya, publikasi sama undang-undang keterbukaan publik kan. Ya kita ini aja. Yang penting saya nggak tampilkan itu yang katanya bonyok-bonyok, nggak ada bonyok-bonyok. Keluar dari ruangan saya itu merokok kok. Apalagi tadi itu alasannya kalau hanya apa namanya itu, apa tuh, harus lalu lintas lah apalah, itu nggak itu Pak, bukan alasan yang krusial lah. Iya, andai pun harus begitu kan bisa polisi bertindak lalu lintas ditutup jalannya yang saya bilang tadi kan, mengalihkan arah transportasi. Kalau itu alasannya. Banyak cara lah itu, hanya saya nggak tahu lah, yang jelas banyak cara lah untuk itu, mengambil keputusan untuk tidak direkonstruksi di TKP juga suatu masalah, dan itu menimbulkan pertanyaan. Alasan faktor keamanan, mana tahu masyarakat bergejolak, bisa nggak Mister Ji? Kita ini Pak, Ya. kita ini kan dilatih ya, kita ini kita ini orang-orang terlatih, jadi kita sudah bisa prediksi. Tidak mungkin, kita punya kekuatan banyak kok. Kalau kita tidak mampu bisa minta bantuan Polda, kalau tidak mampu kita bisa minta bantuan Brimob, kalau tidak mampu kita bisa minta bantuan sama TNI. Jadi kalau di daerah itu nggak sampai gitulah, nggak harus begitu. Apakah hanya di situ saja? Saya tidak tahu, di tempat-tempat lain juga banyak dan bisa kok. Paling yang dihadapi ya yang gundul siapa namanya, yang botak-botak siapa namanya tuh. Mister Ji. Teman Bang Kopi Pahit itu Mister Ji. Temannya ngopi itu. Saya kira enggak lah. Banyak kok teman-teman orang yang lagi rekonstruksi, jangan kan yang beginian itu bom itu direkonstruksi juga aman-aman aja. Penjagaannya aja. Misalnya radius sekian meter disikan kan bisa. Iya Mister Ji. Kadang-kadang Mister Ji kan mengarah ke sana, ke anggaran juga itu Mister Ji kan. Larinya Mister Ji kan. Oh iya, benar. Buat ngasih makan orang-orang. Benar. Oh enggak, kalau anggaran Pak enggak sulit Pak di situ Pak. Karena ada anggaran Pak. Memang ada anggaran yang disiapkan dan bukan sedikit Pak. Udah Tapi kalau saya ya memang berkesimpulan bahwa itu untuk dipertontonkan, untuk memancing emosi keluarga dan masyarakat. Itulah. Enggak ke situ Bang Kopi Pahit. Di Ya. situ dia. Ini salah satu contoh juga ini masalah Agrinas ini kan ada di saya dapat berita di Kabupaten Labura itu Mister J itu juga kan. Agrinas ada masyarakat yang lewat entah bagaimana terjadi ribut terakhirnya di salah satu pensiunan dari TNI ini dicekiknya itu sampai meninggal tapi rekonstruksinya nggak di TKP Mister J. Hmm, Kenapa itu itu? beda Pak. Itu kalau sudah satu begitu, mau rekonstruksi dimanapun bisa Pak. Kalau yang 5 ini kan bingung Pak. Oh iya. A- Kalau Arti, kalau ar- saya kalau saya contoh ya, iya. saya dengan Kopi Pahit berdua, saya itu nggak perlu dibawa kemana-mana rekonstruksinya. Mau di depannya orang pemeriksa itu juga nggak masalah karena memang nyata sudah kan, tinggal kita praktekkan aja. Karena saya ngaku, karena saya pelakunya. Tapi yang itu kan tidak.
Iya, Harus iya, iya. punya Art- peran-peran, pembagiannya peran seperti apa kan? Ya nggak? iya benar. Berarti artinya kalau memang sudah terang nggak jadi masalah, Mister J ya. Nggak jadi Itu dia masalah. ya. Nggak jadi Nah, masalah. iya, Karena iya, iya. masalah. Justru yang tidak terang ini yang bingung. Sekarang ini dalam dakwaannya JPU itu kan bunyinya kan begini. Priyo melakukan pemukulan. Setelah itu Priyo menyerahkan palu itu kepada Ririn. Kemudian Ririn melakukan pemukulan. Setelah itu Ririn menyerahkan palu kepada Priyo. Priyo melakukan pemukulan. Setelah itu diserahkan kepada Ririn. Kan begitu. Benar, benar. Kalau itu sebenarnya justru menimbulkan pertanyaan, bagaimana sih cara menyerahkan kamu? Iya kan? Berarti kamu Berarti habis kamu dipukulnya gantian. Nah, pukul gitu, Mister J. nah, sehingga itu tadi muncul dakwaan dari jaksa, begitu tadi. Justru itu menimbulkan pertanyaan, mana bisa ada orang pembunuhan, bung, nih kamu yang selanjutnya, bung, nih kamu yang selanjutnya. Itu kan di dalam dakwaannya, ya nggak? Benar. Nah, oke lah teman-teman ya. Cerita masih ada cerita. Tuh, Kita kita berikan kesempatan untuk Liliana nih. Lilian, ayo kamu ngomong Lilian. Eh, tidur dia. Ayo kita kita akhiri dulu biar dia kejebak ya. Oke ya. Ternyata dia tidur. Siapa yang tidur? Nah itu tadi kelamaan jawabnya. Bukan, HP-nya karena aku pegel, aku ditaruh di pinggir. Ya ambil dulu, kan mesti terjeda waktu, Mister Z. Iya karena terjeda waktu itulah jadi aku curiga jangan-jangan tidur. Kacang polong. Ya coba dimasukkan di air supaya rasanya tambah mantap. Gini aja, Mister J, kalau menurut aku mah yang kasus Pauman itu intinya mereka itu menggiring kita untuk menjadi program KB itu loh, Mister J. Program KB kan cukup dua saja gitu pelakunya, Pinter ini. tidak ada yang lain. Tapi saya tanya, kamu percaya nggak? No, no, nggak percaya kalau aku mah Mister J, walaupun aku tidak sepenuhnya mengikuti kasus itu, tapi pernah lihat loh di PT-nya orang ada bahwa ada itu apa, screenshotnya itu bahwa ada pelaku-pelaku lain itu loh Mister J. Saya tanya, Terus ada CCTV juga loh itu yang di aku sama Prio itu. Kan Prio kan bungkuk sedikit, maaf-maaf Mister J. Terus Ririn juga tinggi banget. Terus itu orang itu kalau menurut aku ya orang yang tidak paham gitu. Tidak juga Ririn, bukan juga Prio gitu. Nah, itu siapa gitu. itulah orang yang mau BAB tadi. Oh, iya. oke. Sabulah orang BAB kok. Di desa kan BAB jam 5 subuh. Tapi walaupun jam 5 subuh ya tidak dong di tempatnya orang. Tunggu dulu. Itu orang-orang Indramayu kok. Kasihan banget rasanya ya. Emang BAB-nya itu terus keluar pagar gitu. Aduh. Masa harus keluar pagar orang gitu? Ya tidak juga. Apa tidak dibungkus saja kali? Lucu. Besok dibuang ke kali gitu. Tunggu dulu. Kalau mau Jangan dipercaya itu, makanya jangan ditunjukin. Kan kita nggak makanya. kalau nggak percaya nih kan begitu. Kalau malah dipraktekin ya oke gini 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 Liliana. Kalau kalau kamu tadi bilang nggak percaya, aku jadi mikir gini. Aku tuh pernah lihat orang yang setega itu ya sampai dimasukkan ke lubang-lubang. Nah sekarang itu lubang
Bang buaya itu kayaknya 3 huruf. Perilaku demikian tuh seperti yang 3 huruf itu. Kamu masih ingat hurufnya apa itu, pelakunya itu? Masih ingat Mister Ji? Apa namanya? PKI kata kalau bahasa orang sini. Nah, PKI. saya merasa bahwa perilaku itu memang pernah ada di Indonesia itu. Tetapi mereka itu golongannya adalah golongan ini tadi, yang sering kita kenal dengan G30S. Iya. Kalau orang normal, coba ini pembantaian, saya pun nggak terima dengan korban dibantai seperti ini. Tetapi pelakunya nampaknya memiliki sifat-sifat yang pernah terjadi sebelumnya, yaitu itu tadi. Nah sekarang, kalau 2 orang ini yang sudah divonis ini, apakah mereka punya sikap-sikap seperti ini? Oke, silakan Lilian, Naura, karena sudah malam. Lilian tutup ya, besok saya mau kerja. Silakan ditutup. Terima kasih ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita besok jumpa lagi ya Mister Z ya. Belum tentu. Kamu buka aja Komal, nanti aku ke situ. No, aku nggak ada waktu Mister J kalau buka Komal sendiri. Oke, terima kasih Bang Kopi Pahit, terima kasih Bang Agus, Mbak Zel, udah bangun, masih ngorok tidur itu. dia. Udah ngorok. Iya, Yes. ya udah, terima kasih, kita tutup aja Langganan. ya. Yang di bawah, teman-teman yang di bawah juga diucapin. Teman-teman yang di bawah, selamat malam semua. Terima kasih atas dukungannya. Terima ya. kasih atas dukungannya. Sampai jumpa lagi besok. Bye-bye. Oke. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima Selamat kasih. malam semuanya, Terima kasih, Mr. Ji. sehat-sehat semua. Selamat Terima malam kasih juga Mr. kalian Ji. Mr. Ji, semuanya, Bang Agus, Bang Kopi Pahit, Kak Jelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas Mr. Ji. Bye-bye. Assalamualaikum semuanya. Mas Agus. Makasih. Siap. Terima kasih, Mr. Ji. Alhamdulillah kamu nggak tidur nih. Enggak, Mr. Ji. Waduh, ini nih. Jelita ini. Jel, kamu tidur, Jel? Waduh, tenanan ini. Repot ini. Angel lagi. Wah, tenang. Jel. Lah, tadi barusan lo ngomong lo. Ya Allah, ini yang keberapa ini, Jel. Tega kamu orang ngomong ditinggalkan tidur ya. Udahlah, ketahuan nih ya teman-teman ya. Ketahuan nih. Tangi loh. Bye-bye semuanya. Ketahuan nih.